Sebuah kisah keistiqomahan seorang sahabat Rasulullah dalam menjalankan agamanya. Namanya adalah Abdullah Zulbajadain. Artinya, yang memiliki dua potong kain. Itu merupakan nama pemberian Rasulullah. Namanya yang sebenarnya adalah Abdul Uzza al-Mazani. Ia berasal dari sebuah kabilah Mazaniyah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ia telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sejak masih kecil. Karena itulah ia tinggal bersama pamannya. Sang paman adalah orang yang sangat kaya. Banyak harta yang telah dikeluarkannya untuk membiayai Abdul Uzza. Ketika ia berumur 16 tahun, ia hidup bergelimang harta. Sampai-sampai ia hanya mau mengenakan pakaian buatan luar. Ia pun memiliki 2 ekor kuda yang selalu dipakainya bergantian. Tapi sayang sekali, ia dan kaum bangsanya masih menyembah berhala. Suatu saat ketika ia sedang melakukan perjalanan, ia bertemu dengan para muhajirin. Ia pun melakukan perbincangan dengan mereka dan setelah perbincangan itulah, akhirnya ia pun sadar dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keadaannya pun berubah. Setiap kali melihat ada sahabat yang berhijrah dari Mekah dan Madinah, ia berlari dan mengikutinya seraya berkata, "Tunggulah aku sampai aku mendengar dari kalian Al-Quran. Aku ingin menghafal 1 ayat baru dari kalian." Bayangkan bagaimana tekadnya untuk menuntut ilmu agama lebih dalam. Di saat para sahabat merasa jiwanya terancam serta ketakutan akan adanya mata-mata kaum Quraisy. Dalam pikiran Abdul Uzza saat itu hanyalah ingin mendekatkan diri kepada Allah saja. Akhirnya ada seorang sahabat yang berkata, "Mengapa engkau menunggu di negerimu Mekah untuk pergi hijrah ke Madinah?" Ia pun menjawab, bahwa ia tidak akan berhijrah kecuali setelah ia mengambil tangan pamannya untuk menjemput sebuah hidayah. Ia pun menetap dalam kabilahnya selama 3 tahun. Ia tetap berpegang teguh pada agama Islam. Walaupun seluruh kaumnya jauh dari ketaatan dan menyembah berhala. Selama 3 tahun lamanya, ia memaksakan diri untuk tetap istiqomah. Apabila ia ingin beribadah kepada Allah, maka ia akan pergi keluar dari kaumnya ke tengah-tengah padang pasir. Selama ini ia menyembunyikan keislamannya dari hadapan orang-orang. Setiap hari ia pergi menemui pamannya seraya berkata, "Wahai pamanku, aku mendengar bahwa ada seorang lelaki bernama Muhammad yang berkata ini dan itu." Kemudian ia pun membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan sang paman. Namun pamannya malah mencercahnya habis-habisan. Selama 3 tahun itu, ia mengalami masa yang berat. Akhirnya kesabarannya pun sampai pada puncaknya. Ia pun menemui pamannya dan berkata, "Wahai paman, aku lebih memilih Rasulullah daripada engkau. Aku tidak dapat berpisah dengannya. Aku memberitahumu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Aku berhijrah kepadanya. Jika engkau mau pergi bersamaku, aku akan menjadi orang yang paling bahagia." Pamannya pun menjawab, "Jika kau mengabaikan semuanya selain Islam, maka aku akan mengharamkan semua yang menjadi milikmu." Ia menjawab, "Wahai paman, berbuatlah sesukamu, karena aku lebih memilih Allah dan Rasul-Nya." Pamannya pun melakukan hal yang tidak dapat dipercaya. "Kalau kau tetap memaksa, maka aku akan mengharamkanmu hingga baju yang melekat di badanmu itu." Pamannya pun berdiri dan menggunting bajunya. Abdul Uzza pun hampir seperti orang yang telanjang. Ia pun tetap keluar dengan kondisi seperti itu. Saat keluar ia menemukan selembar kain wol dan membaginya menjadi 2 bagian. Lalu memakainya seperti kain ihram. Ia pun kemudian berhijrah dan menemui Rasulullah untuk pertama kalinya. Sungguh tidak bisa dibayangkan betapa besar keistiqomahannya kepada Rasulullah sekalipun ia tidak pernah bertemu dengannya. Rasulullah pun bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Abdul Uzza." Rasulullah pun kembali bertanya, "Mengapa kamu berpakaian seperti ini?" Ia menjawab, "Pamanku telah berbuat ini kepadaku. Aku telah memilih engkau ya Rasulullah. Dan bersabar selama 3 tahun lamanya. Hingga aku bisa datang kepadamu dalam keadaan istiqomah tetap taat kepada Allah."
"Benarkah kau telah melakukan hal itu?" kata Rasulullah. "Benar wahai Rasulullah," jawabnya. Kemudian Rasulullah pun berkata, "Mulai hari ini engkau bukanlah Abdul Uzza, engkau adalah Abdullah Zulbajadain. Allah telah mengganti dua kain itu dengan tempat tinggal dan kain di dalam surga, yang dapat engkau pakai kapan pun engkau suka dan dapat kau gunakan kapan pun engkau mau." Semenjak saat itu ia ikut berjuang bersama Rasulullah, hingga syahid dalam perang Tabuk pada usia 23 tahun. Ibnu Mas'ud menceritakan hari di mana Abdul Uzza wafat. Ia berkata, "Aku tidur dalam cuaca yang sangat dingin dan dalam keadaan takut akan pekatnya malam. Aku mendengar suara orang yang menggali tanah dan menjadi heran dibuatnya. Siapakah yang menggali tanah malam-malam begini dan dalam cuaca yang sangat dingin? Aku pun melihat pada tempat tidur Rasulullah dan tidak mendapatkan beliau di sana. Lalu aku melihat tempat tidur Umar, aku juga tidak menemukannya. Kualihkan pandanganku ke tempat tidur Abu Bakar dan aku tidak menemukannya juga. Aku pun keluar dan melihat Abu Bakar dan Umar sedang memegang lilin, sedangkan Rasulullah sedang menggali tanah. Aku datang kepada beliau dan berkata, 'Apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah?' Beliau mengangkat kepalanya ke arahku dengan kedua mata yang dipenuhi dengan air mata. 'Saudaramu Zulbajadain telah meninggal.' Aku berpaling kepada Umar dan Abu Bakar dan berkata, 'Mengapa kalian biarkan Rasulullah menggali sendiri, sedang kalian hanya berdiri saja?' Abu Bakar menjawab, 'Rasulullah sendiri yang ingin menggali kuburannya Abdullah.' Lalu Nabi mengulurkan tangannya ke arah Abu Bakar dan Umar. 'Berikanlah kepadaku jenazah saudaramu itu.' Lalu Nabi berkata, 'Hantarkanlah kepergian saudaramu dengan doa, karena sesungguhnya ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya.' Rasulullah pun meletakkan jasad itu ke dalam kubur dengan kedua tangannya sendiri, diiringi dengan air mata beliau yang jatuh membasahi kain kafan Abdullah Zulbajadain. Beliau lalu mengangkat tangannya ke arah langit sambil berdoa, 'Ya Allah, aku bersaksi kepada Engkau, bahwa aku telah meridai Zulbajadain, maka ridhoilah ia.' Rasulullah pun menguburkannya dengan kedua tangannya yang mulia dan berkata, 'Ya Allah, rahmatilah dia karena ia telah membaca Al-Quran atas dasar cinta kepadaku. Sungguh, beliau adalah salah satu sahabat yang patut kita teladani.' Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut, dan bisa bersama-sama memperbaiki keimanan kita yang masih lemah ini. Semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang diridai oleh Allah dan Rasul-Nya.